Shalom saudara, saya akan membagikan tentang time to change, itu dia. Mari kita membuka Alkitab kita yang berada dalam Efesus 4 ayat 23. Lembaga Alkitab Indonesia katakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, Efesus 4 ayat 23, terjemahan firman Allah yang hidup. Sekarang semua sikap dan pikiran saudara harus selalu menjadi makin baik. Luar biasa. Akhirnya pada saat roh kita dan pikiran kita berubah, akhirnya kita akan menjadi semakin baik, itu dia. Justru hari-hari ini adalah ada 3 prinsip perubahan yang kita perlu pelajari. Yang pertama, datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan perubahan. Tuhan pasti sanggup membawa perubahan. Siapkah kita berubah? Itu sebuah pertanyaan. Orang percaya harus selalu siap memperbaharui pola pikir, sehingga makin hari makin sempurna seperti Kristus. Nah, cara pandang saudara, cara pikir saudara harus berubah. Karena semua perubahan itu datangnya dari Tuhan. Sekali lagi, mari kita membuka Alkitab kita di 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Firman Allah yang hidup yang kita baca. Apabila berita kesukaan yang kamu kabarkan tersembunyi, maka berita itu tersembunyi hanya bagi orang yang sedang menuju kematian yang kekal. Iblis yang menjadi ilah bagi dunia yang jahat ini telah membutakan orang itu, sehingga ia tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Injil yang menyinari dia, atau mengerti berita mengherankan yang kami sampaikan mengenai kemuliaan Kristus, yaitu Allah. Nah, dari ayat ini, kalau saudara bisa lihat bahwa yang dibutakan bukan matanya, adalah pikirannya. Nah, kalau orang pikirannya tidak berubah, saya percaya berita kesukaan itu juga tertutup. Justru saya beritahu kepada saudara, poin yang kedua, mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Bahwa langkah awal dan akhir saudara bukan masalah sorga, adalah keserupaan akan Kristus. Perubahan yang mengarah kepada kenyamanan bukanlah perubahan. Saudara bisa baca nanti di rumah, adalah Matius 19 ayat 16 sampai 22. Siap bayar harga berapapun, saya beritahu buat saudara. Karena kenapa? Perubahan yang mengarah kepada kenyamanan bukanlah perubahan. Sekali lagi, mari kita membuka Alkitab kita, Matius 19 ayat 16 sampai 22. Pada suatu hari seorang laki-laki datang kepada Yesus. Pak Guru, katanya, perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya dapat menerima hidup sejati dan kekal? Ayat 17. Yesus menjawab, mengapa engkau bertanya kepadaku mengenai apa yang baik? Hanya ada satu yang baik kalau engkau ingin hidup. Engkau harus taat kepada perintah-perintah Allah. Perintah yang mana itu? Tanya orang itu. Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Ayat 19. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Semua perintah itu sudah kuturuti, jawab orang muda itu, apalagi yang perlu. Ayat 21 berkata, Yesus berkata kepadanya, kalau engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jual semua milikmu, berikanlah uangnya kepada orang miskin, dan engkau akan mendapat harta di sorga. Sesudah itu datanglah mengikuti aku. Mendengar kata-kata itu, orang muda itu pergi dengan susah hati, sebab ia kaya sekali. Nah, ini dia yang saya beritahu. Sebuah perubahan yang luar biasa yang Tuhan katakan buat anak muda ini. Tapi anak muda ini tidak mau. Nah, justru saya beritahu buat saudara yang ketiga, dimulailah dari dalam. Mulai dari diri sendiri, bukan tunggu orang lain, itu dia. Sampai kita menyadari bahwa kita perlu berubah, kita takkan berubah. Saya beritahu buat saudara, mulai dari diri sendiri, bukan tunggu orang lain. Sampai kita menyadari bahwa kita perlu berubah, kita takkan pernah berubah. Jangan berubah dulu tindakannya sebelum temukan alasan dari dalam. Saya ulang kembali. Jangan berubah dulu tindakannya sebelum temukan alasan dari dalam. Itu dia. Dalam saudara. Justru Roma 12 ayat 1 dan 3 ada sebuah kata metamorfo. Itu artinya begini. Mengambil keputusan dari dalam untuk perubahan yang dari dalam membuat apapun yang dari luar tidak bisa mempengaruhi. Nah, itu dia. Ada sebuah perubahan cara pikir, metamorfo. Mengambil keputusan dari dalam untuk perubahan yang dari dalam. Membuat apapun yang dari luar tidak bisa mempengaruhi. Kalau yang dalam itu kuat, yang luar tidak akan bisa menyerang saudara. Sekali lagi, Roma 12 ayat 1 sampai 3. Saya membacanya dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara,
Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Luar biasa ayat 1 ini. Ayat 2-nya kembali, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Ayat 3. Allah sudah memberi anugerah kepada saya. Itu sebabnya saya menasehati saudara-saudara semuanya. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Oleh karena itu, ia percaya kepada Yesus. Luar biasa ayat ini. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Nah, saya beritahu bahwa saudara sekali lagi. 2 Korintus 3 ayat 16 dan 18. Dari ayat 16-nya itu ada kata di situ, hati yang berbalik, metanoia, itu dia. Sampai jadi mentalitas atau gaya hidup kita ada sebuah perubahan. Ayat 16, selubung itu diambil. Nah, penghalang terbesar adalah penglihatan. Nah, ini dia. Salah melihat, salah perubahan. Nah, saudara bisa membacanya di Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Ada sebuah muncul tuh, salah melihat, salah perubahan. Nah, hati yang berbalik itu ditambah dengan selubung diambil, kita punya perspektif berubah. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Ini saya membaca dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi kalau seseorang datang menghadap Tuhan, selubung itu pun diangkat dari muka orang itu. Nah, Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan ada, di situ juga ada kemerdekaan. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung. Dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus-menerus diubah. Nah, sekali lagi menjadi seperti dia. Makin lama kita menjadi makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh, dan roh itu adalah Tuhan. Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Bahasa Indonesia sehari-hari yang saya bagikan saudara. Kalian berkata, kami kaya dan serba cukup. Kami tidak kekurangan apa-apa. Tetapi kalian tidak tahu betapa melarat dan betapa menyedihkan keadaanmu. Kalian miskin, telanjang, dan buta. Sebab itu aku menasehatkan kalian supaya membeli daripadaku emas, yaitu emas yang murni, supaya kalian menjadi kaya. Beli juga pakaian putih daripadaku supaya kalian berpakaian dan menutupi keadaan kalian yang telanjang dan memalukan. Dan belilah pula obat untuk dioles di matamu supaya kalian dapat melihat. Luar biasa sebuah ayat yang menjadi rema menegur kita. Bahwa sekali lagi kadang-kadang kita kelihatannya kaya dan serba cukup. Kita tidak kekurangan, tetapi kita tahu betapa melaratnya secara rohani kita. Saya percaya waktu saudara jatuh secara kolaps, secara jasmani. Tapi saya beritahu saudara bisa mencarinya. Tapi kalau kita jatuh sekali lagi kolaps secara rohani, kita mesti bayar harga kembali. Kita berlutut dan berdoa. Dan katakan Tuhan untuk berkata, Tuhan rubah saya, tolong saya, turunkan belas kasihan buat saya. Nah, perubahan yang Tuhan mau itu di ayat 17 berkata, roh Allah memerdekakan. Ada roh Allah, ada perubahan. Luar biasa. Roh Allah akan melepaskan semua ikatan yang membelenggu kita untuk berubah. Roh Allah membuat kita merdeka untuk memilih. Karena itu, ambillah tanggung jawab pribadi untuk perubahan sejati. Saudara bertanggung jawab untuk berubah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau merubah kita. Saudara mesti tangkap baik-baik. Ibadah plus kebaktian. Luar biasa. Ada 3 makna ibadah. Kata ibadah yang pertama adalah latria. Itu ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Kita ibadah mempersembahkan tubuh, bukan sekedar nyanyi. Nah, treskia, ibadah yang murni. Ibadah yang murni adalah begini, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Luar biasa. Nah, itu dia. Eusebia adalah begini, godliness, godly. Itu dia. Itu ada di 1 Timotius 4 ayat 7. Nah, sekali lagi itu 3 makna. Ibadah sesungguhnya tidak dimulai saat masuk ke dalam gereja.
tapi dimulai saat keluar dari gereja. Tangkap baik-baik saudara. Ibadah sesungguhnya tidak dimulai saat masuk ke dalam gereja, tapi dimulai saat saudara dan saya keluar dari gereja. Di situ ibadahnya. Saudara bisa beribadah di sekolah saudara, di kampus saudara. Saudara bisa ibadah di kantor dan bisnis saudara. Itu mulainya start. Itu arti ibadah sekali lagi. Konsep awal keimamatan. Yang kedua, Rajanivus Lewi. Saudara bisa membacanya 1 Petrus 2, itu dia, dan Keluaran 32 ayat 26. Apa konsep awal? Nah, kalau saudara membaca konsep awal, saudara membaca yang berada dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Kenapa ada hukum Taurat? Saudara bisa baca lagi di Roma 5 ayat 20 dan 21 dan Galatia 3 ayat 19. Nah, berapa banyak dosa dihapuskan oleh pelayanan hukum Taurat? Saudara bisa membaca di Ibrani 10 ayat 1 dan 3 dan saya beritahu kepada saudara ayat 10 dan 11. Praktek pelayanan imamat Lewi dalam gereja berhasil membunuh banyak potensi orang untuk bertumbuh dan berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, pengertian iman. Iman first nekat. Iman seperti apa? Saudara baca nanti di Galatia 5 ayat 6. Dan iman Abraham itu ada di Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Nah, tujuan iman tidak pernah tempat. Nah, ini dia. Saudara baca nanti Ibrani 11 ayat 9. Tujuan iman tidak pernah tempat. Sekali lagi, iman Abraham menghasilkan ketaatan, bukan pertanyaan. Iman Abraham menghasilkan ketaatan, bukan pertanyaan. Sekali lagi, pengertian dari iman, tangkap baik-baik. Iman bukanlah alat untuk menemukan jalan keluar dari masalah kita. Tujuan iman diberikan kepada kita bukan untuk memberikan kita jalan keluar. Jalan keluar itu hanyalah akibat kalau kita telah bertemu dengan Tuhan dalam masalah kita. Iman tidak memberikan kita jalan keluar. Iman membawa kita berkenan kepada Allah. Saudara membacanya nanti Ibrani 11 ayat 6, Ibrani 12 ayat 2. Saya ulang kembali, pengertian iman. Iman bukanlah alat untuk menemukan jalan keluar dari masalah kita. Tujuan iman diberikan kepada kita bukan untuk memberikan kita jalan keluar. Sekali lagi, jalan keluar itu hanyalah akibat kalau kita telah bertemu dengan Tuhan dalam masalah kita. Itu iman. Sekali lagi saya beritahu saudara, sekali lagi, ini kuncinya. Waktu saudara berjumpa dengan Tuhan, di situ saya percaya iman saudara akan berkembang. Karena iman tidak memberikan kita jalan keluar, tapi iman membawa kita berkenan kepada Allah. Selamat datang dalam perubahan, waktunya berubah. Tuhan berkati saudara sampai keturunan 7, Tuhan memberkati saudara sampai keturunan 12, sampai keturunan beribu-ribu. Amin.